Jadi kadang kita juga harus ngerelain hobi untuk ngejar mimpi gitu. Kadang gini Mas, ini juga jadi patokan buat aku sih. Jadi dalam semua keadaan yang aku jalanin, yang aku hadapin tuh, aku cuman terobsesi sama kata-kata. Mungkin musisi-musisi yang lain juga udah pernah ngungkapin, kita mempunyai mimpi, begitu juga dengan saya gitu. Tapi bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi seberapa besar keinginan kamu untuk mewujudkan mimpi itu gitu loh. Nah, jadi aku gagal di sini, mungkin di sini aku nggak gagal. Benar-benar. Jadi aku memang jurusan bukan pas langsung aku tuh paham soal pembisnis, aku harus nggak pas langsung paham soal cara membaca kebutuhan masyarakat gitu, enggak. Tapi aku coba sedikit demi sedikit, dimulai dari bikin toko lah ya, walaupun pada waktu itu aku nggak langsung bikin, yang mungkin masih terbilang orang tuaku berada lah. Itu keinginan Devari sendiri untuk membuka bisnis ini atau meneruskan usahanya Bapak? Singkat ceritanya juga ini soal band juga sih. Jadi sama bapak tuh langsung dibikinin tempat pertokoan agar aku tuh pulang gitu. Jadi mau nggak mau ya pada waktu itu aku harus pulang, aku harus jalani. Ya mungkin itu juga dunia baruku. Wah, ini dunia baru nih. Awal-awalnya Devari merasa terpaksa nggak sih ngejalanin ini? Awalnya terpaksa. Karena nggak sejalan sama apa yang kita inginkan gitu ya. Nah iya Mas, cuman aku kan ambil jurusan perbankan syariah. Dari niat ya pengen sih jadi karyawan bank gitu loh. Pengen sih ini, maksudnya searah sama jurusanku, tapi aku juga mikir, kok Pratun ya? Aku dihargai nggak ya gitu ya? Iya, maksudnya aku tuh maksudnya mampu nggak sih untuk jadi cocok nggak sih aku jadi pegawai bank gitu ya? Nggak pede, nggak percaya diri. Iya, maksudnya dari postur tubuh sih mungkin dibilang masih kurang ideal. Oke. Ya, jadi mau tidak mau aku step by step untuk jalanin. Ya walaupun untuk langsung ke titik ini masih aku bilang dari 100% perjalanan mungkin cuman masih dibilang 20% masih. Ini menurutku ya, nggak tahu menurut orang. Tapi untuk mencapai titik ke 20% itu saja untuk berbisnis, aku harus belajar dari rugi. Jadi aku harus rugi, pada akhirnya aku tahu, oh ini titik kesalahannya. Jadi aku tuh nggak langsung harus langsung, wah ini untung gede nih. Enggak. Jadi kadang aku tuh kayak toko tuh kan banyak Mas di sekitar. Jadi kalau orang Madura beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kan yang dihitung akses. Jadi kalau udah terdekat, gampang, mudah, walaupun mahal pasti dibeli. Gitu. Tapi kalau orang Madura selisih Rp500. Ketahuan banget kan? Ya. Betul. Nah jadi pada waktu itu aku tuh nggak ngambil untung banyak, aku cuman setidaknya, tapi nggak nekorin ke saldo sih, istilahnya nggak rugi ke modal awal ya. Ke modal awal, walaupun cuman selisih cuman dapat
kecil lah istilahnya itu, tapi aku tuh mungkin cuma rugi tenaga sih. Aku banting tulang cuman untungnya sekian gitu, tapi nggak masalah sih. Suatu saat dari hal yang kecil mungkin aku bisa jadi besar gitu, dari main 50.000 ke 100, dari 100 ke 1 juta, dari 1 juta ke 10 juta pasti ya. ini mindsetku. Harus yakin juga dong ya. Ya apa-apa harus yakin mas, yakin nggak yakin harus yakin gitu. Untuk sekarang keadaan bisnisnya Devari bagaimana tuh? Lancar-lancar aja apa masih kadang ada ruginya, kadang ada untungnya gede, untungnya kecil gitu? Gini mas, kalau bicara soal toko peracangan tuh kita juga harus kreatif sih. Contohnya kita sudah jual sembako ya kan, bulan-bulan kayak sekarang ini mungkin kalau orang-orang desa itu kan ada musim-musimannya. Kalau bulan sekarang tuh dibilang toko-toko yang lain tuh pasti bilang bulan-bulan sepi sekarang. Karena apa? Orang tuh masih nyimpan untuk dibuat biaya untuk Maulid Nabi ataupun yang lain. Nah jadi aku tuh mindset, oh sekarang sepi ini, apa nih yang sekiranya bakalan tetap rame gitu loh. Ya itu kadang aku buka layanan jasa kayak briling, agen briling, terus juga agen samsat. Jadi kalau orang itu mau bayar pajak berkendara dalam 1 tahun, itu cuman gak usah ke samsat, gak usah ke Bank Jatim, cukup ke toko aja udah selesai, beres, kelar. Jadi itu juga membantu masyarakat. Jadi masyarakat itu gak harus nunggu, cuman nitip, aku cek totalnya berapa, orang udah pergi dulu, baru kalau sudah selesai baru dijemput. Jadi waktu itu nggak terbuang sia-sia gitu. Benar. Jadi harus kreatif ya, selain kita juga bisnisnya dagang di saat keadaannya mungkin belum rame, kita harus mensiasati dengan kekreatifannya kita gitu ya. Apapun yang kita hasilkan gitu, yang bisa menghasilkan gitu maksudnya ya. Iya. Ya intinya kalau mungkin viewernya Mas Rizky ini mungkin banyak pedagang kali. Nah, gimana tuh masukannya tuh? Jadi gini nih, aku tuh lebih suka ketimbang rame banyak seret tapi belinya cuma 500.000 gitu. Aku lebih suka tuh walaupun keadaan tokoku sepi, tapi sebenarnya rame gitu. Datang pergi ada lagi, datang pergi. Nah, aku lebih suka itu mas. Nah, yang terpenting juga tuh soal toko tuh kan mau tidak mau gimana caranya kalau pelanggan itu nyari sesuatu sekiranya langsung ada. Pelayanan ya. Nah betul, lebih ke pelayanan. Jadi kita kan manusia, nggak semuanya keinginan manusia itu kita terpenuhi. Benar. Nah tapi mindsetku tuh pertama, semisal kita juga harus ini mas, harus nggak boleh bikin pelanggan tuh kecewa gitu. Kita nyari contohnya, kita nggak pernah jual, ini kan toko peracangan, aku nggak pernah jual toko alat bangunan, ya kan, konsumen kan banyak, yang nggak ada tuh pasti dicari. Mas jual kuas gitu. Coba kamu pergi ke Indomaret mas, pas nanya, Pak, Mbak, beda peces. Ya kan? Ke Indomaret tanya bensin gitu ya. Iya betul. Jadi aku tuh bilang aku bilang ada. Padahal nggak ada. Iya. Oke. Ada bu. Ya udah, bentar ya bu ya, tak carikan. Oh udah kosong. Jangan bilang nggak ada, bilang kosong. Berarti kan toko itu pernah jual tapi stoknya habis gitu. Oh, jadi jual di sini nak. Oh iya jual bu. Oh ya udah. Kapan datang? Nah itu kan sudah berinteraksi. Benar sih. Nah itu apa ya? Kalau orderan sih besok. Oh ya udah, tak beli besok aja. Oke. Ya udah. Nah mau
apa ya, perkara orang itu nggak bakalan beli ke kita besoknya, tetap nggak masalah mas, tapi orang itu tahu gitu. Oh di toko ini lengkap gitu. Jadi aku tuh nggak pas langsung beli sekarang, aku berharap mana orang itu. Setidaknya walaupun nggak orang itu pasti ada orang lain. Oke. Waduh, itu ide yang brilian banget tuh. Buat motivasi orang-orang pengusaha yang mungkin nonton ini ya. Oke, Devari sekarang kan sudah berkeluarga nih. Terus harapannya Devari ke depannya gimana? Wih, udah iPhone dong. Nya doang. Enggak, ini kan dipakai handphonenya. Makanya kok glowing. Ya. Oke, sekarang Devari nyaman ya dengan keadaan yang sekarang ya, dengan usaha ya yang sekarang yang Devari jalanin. Dan apalagi punya si kecil ya sekarang ya, sudah berkeluarga gitu ya. Ya, alhamdulillah. Maksudnya awal aku cuman terpaksa, aku udah nyoba step by step, udah mencoba untuk sabar. Ya karena gini loh mas, bisnis toko peracangan atau kelontong tuh apa ya, nggak semudah yang kalian bayangkan gitu. Maksudnya yang penting udah ada barang, kita cuma stay, cuma nunggu kayak apa ya, maksudnya cuman jaga gawang lah istilahnya. Kalau zaman sekarang nih nggak bisa mas. Orang kalau cuman apa ya, kalau cuman nunggu gawang itu tapi kita nggak jemput bola itu susah sekarang. Zamannya nih beda. Iya benar. Karena dari sekian banyaknya toko di daerahku ini apa ya, marketingnya, strateginya beda-beda. Ada yang sistem COD, ya kan? Iya. Sistem COD ya. Jadi untuk wilayah desa sana, misalkan beli galon dianterin nambah 1.000, itu ada. Bener loh. Bener ya. Nah, tapi aku mikir, ya bagus sih, bagus kata. Maksudnya bikin orang tuh lebih gampang, lebih gini. Tapi aku mikir, sampai kapan kok kayak gitu? Kan iya mas. Bener. Nah terus orang tuh gak bakalan tahu loh mas. Maksudnya apa ya? Dianterin, gak bakalan tahu kondisi toko kita ada apa aja. Nah, tapi aku lebih suka walaupun sepi, ada orang, aku layanin dengan baik. Apa ya? Intinya loyalitas itu apa ya? Maksudnya pelayanan yang baik itu bakalan menjamin loyalitas pelanggan. Benar itu benar. Jadi apa yang aku dapetin dari perkuliahan perbankan itu, walaupun nggak harus bank yang aku kelola, setidaknya bisnisku harus sama dengan bank gitu ya. Waduh, keren. Oke, siapa tahu orang-orang atau subscriber yang nonton kisahnya Devari ini termotivasi buat hidup kedepannya supaya lebih baik dan termanage gitu ya, teratur atau terkonsep gitu ya. Semoga Devari di sana selalu sehat dan usahanya juga makin lancar gitu ya. Amin. Dan saya minta izin konten ini saya upload di YouTube. Nanti aku sertakan untuk alamat usahanya Devari di kolom deskripsi ya. Boleh ya? Boleh. Oke, thank you ya Devari ya. Oke, sehat selalu, jangan lupa sholat. Paham aku. Oke, sehat selalu, jangan lupa sholat. Selamat beristirahat.